bawa kembali anaknya, kalau dikasih ibu gembala juga boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan belajar firman Tuhan secara singkat saja. Saya mengajak kepada kita untuk kita membuka Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Sudah ketemu? Efesus 1 ayat 17. Kalau belum ketemu ada di layar LCD televisi yang ada di depan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mengambil tema untuk firman pada minggu ini ialah mengerti kehendak Tuhan. Sebelum kalimat mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu, di situ ada kalimat janganlah kamu bodoh. Ya. Bodoh itu apa sih? Bodoh itu sama dengan bebal, artinya sukar untuk mengerti. Ya. Sudah dikasih tahu berulang-ulang lambat untuk memahami, itu bodoh. Sudah diajar sedemikian rupa dan tidak bisa mengerti. Bukan nggak mau mengerti ya, tetapi memang susah untuk mengerti. Ya, itu namanya bodoh. Untuk itu firman tadi katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Ternyata untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus berusaha. Untuk mengerti kehendak Tuhan, jangan saudara hanya duduk saja di rumah, ya duduk di rumah tanpa saudara mengusahakannya. Artinya untuk mengerti kehendak Tuhan kita perlu belajar. Ya, sekolah teologi bisa, ya. Terus ikut-ikut atau mendengarkan firman-firman Tuhan di media sosial yang ada, mengikuti kebaktian-kebaktian yang ada, mengikuti diskusi-diskusi yang ada. Itu salah satu bentuk usaha kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa kehendak Tuhan itu? Pertanyaannya apa Bapak Ibu yang tertera di situ? Kamu nanya. Kamu nanya. Bukan aku yang nanya. Ini rambutku model begini. Ya, apa kehendak Tuhan? Jangan kamu nanya. Lagi viral ini di TikTok ini. Ya, sampai ada mak lampir juga itu berdebat dengan dia itu. Apa itu kehendak Tuhan? Yang pertama saudara, kehendak Tuhan yang pertama adalah manusia itu tidak binasa. Tuhan tidak menginginkan ciptaan yang mulia ini itu binasa. Tuhan tidak menginginkan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia itu binasa. Dari awal Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati. Untuk ada di dalam api neraka. Tidak, saudara. Kalaupun itu mereka binasa karena pilihannya sendiri. Tetapi perlu kita pahami di sini bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia binasa. Kehendak Tuhan yang pertama, Tuhan tidak menginginkan manusia binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu. Tuhan tidak mengendaki manusia itu binasa. Tuhan mengendaki supaya semua orang itu selamat. Caranya apa? Berbalik dan bertobat. Ya. Kalaupun hari-hari ini kita sudah berbuat dosa, kita menjauh daripada Allah, Tuhan ingin supaya kita berbalik dan bertobat. Teks dari apa yang kita baca ini ada hari Tuhan. Di situ ada orang bilang, katanya mau datang, kenapa enggak datang-datang? Jangan-jangan Tuhan bohong.
Kan begitu bahasa sederhananya saya sampaikan ini. Dari dulu sampai sekarang Tuhan mau datang, mau menjemput, tapi sampai sekarang tidak ada. Jangan-jangan Tuhan bohong ini. Dan karena anggapan-anggapan seperti itu, maka ayat ini ya sanggahan daripada Tuhan melalui hikmat yang diberikan oleh Rasul Petrus katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bahwa suatu saat dia akan datang untuk menjemput kita, ya. Apa Ibu percaya bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya? Percaya? Ini salah satu pengakuan iman GBI. Salah satu pengakuan iman orang percaya bahwa Kristus yang telah naik ke surga dan suatu saat akan datang kembali di awan-awan untuk menjemput, untuk mengangkat setiap orang percaya untuk nanti bersama-sama dia ajak di dalam hidup kekekalan. Ini iman, salah satu iman rasuli, saudara. Nah, kalau orang Kristen sudah tidak percaya atau meragukan dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, kita perlu untuk belajar lagi. Kalaupun dari dulu 2000 tahun lagi sampai sekarang belum datang, saudara, karena Tuhan menghendaki Tuhan nggak datang itu supaya kita memiliki waktu lebih banyak lagi untuk kita mempersiapkan diri, supaya kita lebih banyak lagi untuk kita berbalik dan bertobat, saudara. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih diizinkan oleh Allah sampai dengan hari ini, itu berarti saudara masih diberikan waktu untuk berbalik dan bertobat. Yang sudah merasa bahwa hidupnya dekat dengan Tuhan, tingkatkan terus. Ya. Yang merasa bahwa hidupnya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tingkatkan terus. Dan yang merasa bahwa hari-hari ini saya jauh dari Tuhan, saya bolong-bolong dalam doa, firman-firman Tuhan saya sudah tidak percaya dan saya meragukan, ayo berbalik dan bertobat supaya kita tidak binasa. Karena kehendak Tuhan yang pertama yaitu supaya kita tidak binasa. Yang kedua, saudara, kehendak Tuhan apa? Yang kedua adalah supaya manusia itu hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di surga itu tempatnya orang kudus. Jadi orang Malang, orang Papua, orang Jakarta, orang Batak enggak ada. Kan orang kudus yang ada. Kota kudus maksudnya. Ya. Jadi kalau di mana Tuhan Yesus orang mana? Orang kudus. Ya, sebab aku kudus, saudara. Kalau kita enggak memelihara kekudusan, saudara, jangan harap kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena kudus dengan tidak kudus tidak bisa bersama. Makanya tadi Tuhan menginginkan yang pertama manusia tidak binasa. Tuhan izinkan, ayo deh berbalik, ayo bertobat. Nah, di dalam masa pertobatan kita ini, saudara, masa di dalam kehidupan kita berjuang ini, ayo kita jaga kekudusan kita. Mulai kekudusan pikiran kita, kekudusan perkataan kita, kekudusan tingkah laku kita. Kita jaga itu semuanya supaya apa? Supaya kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Kudus itu kan dipisahkan, ya. Jadi ketika kita dikuduskan, kita sudah sering mendengar itu, bahwa kita diambil, dicomot dari comberan kotornya dunia, kita diambil, kita ditaruh, dipisahkan, ditempatkan di tempat kudus, supaya apa? Supaya nanti kita ketika sudah waktunya untuk Tuhan jemput, kita layak. Jadi kalau misalkan kita ini menuju surga, kita sudah ada di tahapan kedua, saudara. Jadi tempat comberan, tempat dunia orang berdosa, yang kedua tempat orang dikuduskan, selebihnya yang di sini nanti tempat bersama dengan Tuhan. Saudara, di tingkat keduanya ini. Sedangkan yang pertama di tempat orang banyak dosa di dunia ini, saudara, orang sekarang berlomba-lomba supaya kudus. Ya. Mereka menjaga sikap, menjaga ibadah, mereka beramal, bahkan mereka membuat patung, berpuasa, supaya apa? Supaya mereka menjadi kudus, supaya nanti layak bersama dengan Tuhan. Nah kita, saudara, yang tanpa usaha, tanpa kita dulu awalnya
enggak mikirin seperti itu, tiba-tiba Tuhan ambil, Oliver, ayo sini. Tek, wes, kamu tak panggil menjadi orang kudus. Pertanyaannya ketika di dalam tempat kudus ini, bisa enggak balik ke sini lagi? Bisa, saudara. Karena itu kehendak daripada orang tersebut, saudara. Untuk itu Tuhan minta, Tuhan berkehendak supaya kita hidup di dalam. Ngerti di dalam ya? Di dalam kekudusan. Artinya kalau di dalam gereja, saudara, hari ini berarti saudara ada di dalam ini. Jemaat di tempat ini ada banyak. Hari ini ada beberapa yang enggak datang. Ya. Kalau saya bilang jemaat GLBI Pelita Kasih saat ini, hendaknya Anda ada di dalam gedung gereja ini. Pertanyaannya, yang tidak bersama dengan kita hari ini, apakah mereka bersama kita di dalam gedung ini? Tidak, saudara. Sama halnya ketika kita hidup di dalam kekudusan, maka kita harus menghidupi kekudusan dalam hidup kita. Di dalam hidup kekudusan memang ada cobaan, memang ada saudara rintangan. Saya pernah analogikan seperti ini, ketika kita naik pesawat, ya, ketika kita naik pesawat saudara, ketika kita masih belum naik pesawat itu kita seperti dalam dunia. Nah ketika kita sudah naik pesawat, saudara duduk di tempat yang sudah ada nomornya, kita sudah dapat boardingnya, nanti Pak Ruben duduk di seat ke satu, wah bisnis ini, seat satu nih, bisnis ini. Langsung di situ, masuk sudah diarahkan, dibimbing, sudah baca, ngikutin semua, masuk dalam pesawat sudah selamat pagi, selamat datang di Mandala, selamat datang di Garuda atau di apa, lihat Pak, oh Bapak di sini, duduk di kursi satu, sebelum terbang saudara sudah dikasih peragaan untuk keselamatan, ya, dikasih tunjuk kalau seperti ini nanti harus pasang seat belt kalau lampu menyala, kalau memerlukan minum makan Bapak Ibu tinggal pencet di atas lampu di atas, tidak usah begini langsung teriak minum, ya, nanti akan diketawain nanti saudara, ya, tinggal pencet itu lampu ini, mereka akan tahu oh kursi ini memerlukan bantuan, maka pramugari akan datang, ya. Jangan nanti di situ nanti minum, waduh, nanti orang di samping kanan kirinya ini pertama kali dimaklumi. Ya, ketika sudah seperti itu rambu-rambu dikasih tahu, nanti kalau seperti ini pelampung ada di bawah kursi. Dikasih tahu juga ketika turun jangan membawa apapun itu. Nggak tahu sekarang, kalau dulu Garuda bawa selimut boleh, nggak tahu sekarang nih boleh nggak bawa selimut. Ya, atau sudah tidak boleh. Kalau dulu saya naik Garuda saya bawa selimutnya itu. Seperti halnya di hotel, sandal kita bawa, nah, kan kita sudah termasuk itu fasilitas. Nah, ketika di dalam pesawat Bapak Ibu ada lampu, oh ini ada pemberitahuan bahwa cuaca tidak bagus, tolong pasang seat beltnya, lampu seat beltnya hidup, ting. Kadang-kadang saudara di situ ada orang yang nggak pasang seat belt loh. Pernah ketemu begitu? Ada kadang-kadang. Disuruh begitu, mereka kadang-kadang berdiri nggak pasang. Apakah dia ini dikatakan melanggar aturan yang ada? Melanggar saudara. Tetapi pelanggaran yang dia lakukan itu tidak membuat dia binasa. Tetap ada di situ. Dia akan binasa ketika pesawat ada di atas, dia tiba-tiba pasang selepas seatbeltnya, dia buka pintu darurat, dia loncat, mati. Nah itu dia akan binasa. Artinya apa? Ketika kita hidup dalam kekudusan, saudara, memang ada kalanya, saudara, kita itu juga kadang-kadang membantah firman Allah, betul? Iya, saudara. Ya. Ketika di pesawat kita nggak pasang seatbelt karena mau cuaca nggak bagus. Nanti pramugari akan lihat, akan mendatangin, Pak tolong pasang seatbeltnya. Yang berdiri, Pak tolong duduk. Kami mau kamar mandi nanti dulu Pak, duduk dulu, ini cuaca nggak baik. Ketika saudara hidup dalam kekudusan, Roh Kudus bekerja. Ketika saudara melanggar firman Allah, Roh Kudus menyampaikan, kau tidak boleh begini, kau harus begini, kamu harus begini, diingatkan saudara. Dan ketika kita berbalik dan kita bertobat, itulah hidup di dalam kekudusan. Ya. Kita lalai, Tuhan ingatkan, kita bertobat,
kita minta ampun, kita berjalan lagi berusaha. Itu artinya hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi yang kedua, kehendak Tuhan ialah supaya manusia itu hidup dalam kekudusan. Kita harus mengerti kehendak yang pertama tadi apa? Supaya manusia tidak binasa. Yang kedua, supaya manusia hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, saudara, kehendak Allah ini yang perlu kita mengerti adalah manusia itu mengucap syukur, saudara. Ini yang ketiga. Sudah saudara Allah angkat supaya tidak binasa, sudah saudara Allah kuduskan, dan yang berikutnya adalah kehendak Allah ada supaya manusia itu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki supaya setiap orang percaya itu selalu mengucap syukur. Di situ dikatakan segala hal. Ya. Pernah saya sampaikan mengucap syukur dalam segala hal ketika peresmian pembukaan Mandala yang di AP. Efesus 5 ayat 20. Katakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Di situ ada kalimat senantiasa dan segala sesuatu. Senantiasa berhubungan dengan waktu. Senantiasa berhubungan dengan pagi, siang, sore, malam, ya, berhubungan dengan waktu. Segala sesuatu berhubungan dengan situasi, susah, senang, baik banyak berkat, sehat, sakit, itu segala sesuatu. Jadi boleh saya ringkas mengucap syukur di sini adalah mengucap syukurlah baik itu pagi, baik itu siang, baik itu sore, malam, meskipun keadaanmu sedang tidak baik, meskipun keadaanmu sedang baik, ucapkanlah syukur. Ya. Hari ini ibadahnya berbeda. Tidak biasanya pujian penyembahan kita 1,5 jam. Saya ngikutin saja. Karena bagi saya nggak briefing WL, mungkin waktu latihan nggak ada kesepakatan seperti ini. Bagi saya ini maunya Roh Kudus supaya apa? Supaya kita lebih banyak mengucap syukur melalui pujian tadi. Melalui penyembahan tadi kita lebih banyak mengucap syukur. Makanya saya nggak kode-kode juga WL-nya begini-begini, saya tidak. Saya ngikutin penyembahan-penyembahan yang ada. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya kita mengucap syukur, saudara. Kemarin saya akan menceritakan seorang sopir yang terakhir. Menceritakan seorang sopir, ya, kemarin saya ceritakan di ulang tahunnya adik Kesia. Ada seorang sopir yang bekerja selama 20 tahun, ya, dalam kepada suatu keluarga, ya, saya panggil namanya bos lah. Nah, suatu ketika karena sudah 20 tahun saudara, sopir dengan bos ini sudah akrab. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan hanya ada 2 orang ini, sopirnya di depan, bosnya ada di belakang. Sopirnya nyeletuk dan bilang begini, bos, izin untuk bicara. Lalu bosnya bilang apa? Mau ngomong apa kamu? Bos, saya mau ngomong dari hati saya yang terdalam. Saya mau ngomong apa adanya, ini aku sudah pendam 20 tahun, bos. Ya. Bos jangan marah ya. Kamu mau ngomong apa? Ngomong sudah, saya akan mendengarkan. Begini bos, bos ini bos yang tidak tahu diri. Bos ini bos yang pelit. Bos ini bos yang jahat. Selama 20 tahun saya kerja dengan bos ini tidak menaikkan gaji saya. Saudara, kalau 20 tahun kerja gaji nggak naik, kira-kira bagaimana? Pak Kevin langsung ini. Setiap tahun ada inflasi. Kalau nggak naik, saudara, nanti gaji yang 20 tahun yang lalu sampai sama sekarang beda. Itu nggak cukup dibuat apa-apa itu, saudara.
Nah, cerita di sini 20 tahun tidak naik gaji, bahkan bos, selain bos tidak punya perasaan, selain bos tidak memperhatikan, bos ingat nggak? Kalau malam-malam jam 11, jam 12 malam bos telepon, ya, minta tolong supaya saya datang dan mengantar pergi, saya datang. Bos tidak tahu perasaan saya, seharusnya istirahat dengan istri, dengan anak-anak saya. Ya, tapi bos telepon mengganggu saya datang dan saya antar bos kemana bos mau. Ya, bos tidak tahu diri. Ya, ini saya jujur bos, ini ya. Karena sudah 20 tahun saya pendam ini. Ya. Sudah sopir, kamu sudah selesai ngomong? Itu bosnya ini. Sudah bos, itu saja. Oke, jadi begini ya sopir ya. Kita pakai nama Aldi aja deh. Karena ini dari Jawa, jadi kalau dari Papua kan Obed gitu biasanya ya. Obed saja deh, ini kan Obed. Kamu masih ingat 20 tahun yang lalu ketika kamu datang ke kantor saya. Kamu datang menghadap ke saya dan kamu bilang, Pak, tolong terima saya untuk menjadi karyawan Bapak. Apapun posisinya saya siap. Saya perlu biaya untuk menghidupi keluarga. Saya perlu biaya untuk menghidupi anak istri. Dan atas permohonan itu saya menerima kamu sebagai sopir. Tapi tahu nggak, selama 1 tahun berjalan waktu itu, saya ada niatan untuk memecat kamu. Karena saya melihat 1 tahun ini karaktermu tidak bagus. Saya melihat 1 tahun ini kamu tidak berubah. Dan saya putuskan besok kamu akan saya panggil dan saya akan pecat. Tetapi tahu nggak apa? Malam sebelum saya akan memecat kamu, saya keluar sama keluarga dan saya melihat kamu sedang berjalan sama istri dan anak-anakmu yang waktu itu masih kecil. Saya ingat apa yang kamu katakan, kamu perlu biaya untuk keluargamu, kamu perlu biaya untuk anak-anak. Niat itu saya urungkan sampai hari ini. Akhirnya 20 tahun kamu bersama dengan saya itu sebenarnya lebih enak daripada kamu. Karena 20 tahun kamu tidak berubah. Kalaupun hari ini saya bertahan dengan kamu karena saya mengasihi keluargamu. Karena saya ingat kata-katamu, kamu perlu biaya untuk membiayai istri, membiayai anakmu. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini, saudara? Bahwa bos ini ibaratnya Tuhan, sopir ini ibarat kita. Kadang-kadang kita ini begini, Tuhan, aku ini sudah melayanimu. Ya. Bahkan sesibuk apapun saya prioritaskan waktu untuk di sini supaya ibadah berjalan dengan baik. Karena kalau nggak ada saya, musik nanti nggak jalan. Karena bass cuma 1, pemain keyboard cuma 1. Drummernya sih masih ada 2, tapi kalau pujian cuma drum saja bagaimana? Jedak jeduk jedak jeduk. Tuhan, setiap doa saya absen, saya ada. Tuhan, setiap ada konsumsi saya selalu membawa dan mengusahakan itu. Dan Tuhan, saya selalu doa, saya selalu baca firman Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa tidak ada perubahan dan Tuhan tidak memberkati saya? Sering kita begitu, saudara. Kalau Tuhan seperti saya protes Tuhan, mungkin Tuhan, saya juga protes, saya lebih enak dengan sikapmu. Karena yang kau lakukan ini sebenarnya adalah karena kau ada niat terselubung. Kamu melayani dengan harap apa? Supaya kamu mendapatkan berkat. Kamu beribadah. Kamu berpikir bahwa nanti Tuhan akan memberkati pekerjaan. Jadi kamu melakukan transaksi dengan saya. Tidak tulus apa yang kamu lakukan. Modus. Makanya saudara, saya pernah buat status kemarin, Tuhan jangan berkati saya oleh karena ketaatan saya, tapi berkati saya oleh karena kemurahan hatimu. Karena kalau saya menuntut berkat atas ketaatan saya itu modus, saudara. Itu modus. Tetapi kalau diberkati oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan tersentuh hatinya. Beda. Ini rajin kok nggak minta apa-apa ini. Anak ini rajin, tulus hatinya, oke deh. Saudara. Nah, selama ini
Mungkin kita sering bersungut-sungut. Ayo kita mengucap syukur, ini yang dimau Tuhan, saudara. Jadi ada 3 hal yang dimau oleh Allah hari ini yang bisa kita pahami, saudara. Bahwa yang pertama, kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kehendak Tuhan itu supaya manusia itu tidak binasa. Karena Tuhan menginginkan manusia tidak binasa, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Saya kapan hari di TikTok itu muncul pendeta dari Singapura yang muda itu, yang rambutnya agak ini nih. Saya perhatikan dia dan saya diberkati sekali, saudara. Yang dia sampaikan seperti ini. Bangsa Israel, saudara, ketika keluar dari Mesir, sebelum hukum perintah Allah itu keluar, itu melakukan persungutan berapa kali, saudara? Ya. Ketika bangsa Mesir keluar dari Israel, mereka tidak keluar dengan tangan kosong, betul? Tuhan membuat murah hati orang Mesir sehingga Tuhan mereka memberikan kalung emas, lembu mereka berikan kepada orang Israel. Cepat pergi dari tanah Mesir ini. Ya, karena apa? Mereka sedang berduka, anak sulungnya meninggal. Lama-lama kalau orang Israel tetap di sini, jangan-jangan kita habis, ini tangan Tuhan ini. Maka ketika bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka diberkati. Orang Mesir itu digerakkan hatinya untuk memberkati. Mereka keluar tidak tangan kosong, diberkati dengan emas, perak. Ya. Dan ketika mereka di padang gurun, saudara, sebelum hukum 10 hukum Taurat itu ada, mereka berapa kali bersungut-sungut. Saya mencatat sekitar 4 kali mereka bersungut-sungut, saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan laut dan di belakang di sini ada pasukan Mesir, mereka bersungut-sungut, betul. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa aku keluar dari sini? Musa. Bersungut-sungut yang pertama. Ada yang meninggal? Tidak ada. Sungut-sungut yang kedua, saudara. Sungut-sungut yang kedua adalah ketika, saudara, ini menjelang, ini habis mereka menyeberangi laut, habis melihat mukjizat sedemikian rupa, 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut lagi. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada air, saudara. Itu ada di dalam Keluaran 15 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa mereka karena tidak ada air, ini peristiwa Mara dan di Mara, bahwa air itu menjadi pahit di situ. Dan mereka haus, mau minum air kok menjadi pahit. Akhirnya mereka komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mereka juga lapar. Dan Tuhan di situ menyuruh Musa, akhirnya air menjadi manis, dan juga di situ tiba-tiba ada 70 pohon kurma untuk dimakan. Tidak ada yang meninggal, saudara. Ini sungut-sungut yang kedua. Sungut-sungut yang ketiga, 2 bulan 15 hari kemudian, saudara, setelah menyeberangi laut di situ, mereka bersungut-sungut lagi, mereka kelaparan. Tuhan, aku mau makan apa di padang gurun ini? Mendingan di Mesir banyak makanan meskipun tapi aku tidak kelaparan seperti ini. Akhirnya Tuhan apa? Beri mana dan burung puyuh, saudara. Ya, roti dari surga, ya hamburger. Ya, Tuhan kasih, saudara. Bersungut-sungut, saudara. Dan berikutnya, saudara, ketika mereka habis kasih seperti itu, mereka tiba lagi di suatu gurun dan tidak ada air. Mereka bertengkar dengan Musa. Akhirnya Musa juga, oleh karena kejadian ini, akhirnya Tuhan tidak izinkan Musa masuk tanah Kanaan. Tuhan memukul batu, keluarlah air, tapi pukulannya dengan emosi. Mereka bersungut-sungut, saudara. Tetapi Tuhan tidak binasakan. 4 kali bersungut-sungut ini, saudara, tidak satu pun orang Israel, katakan Alkitab, meninggal oleh karena ini. Baru setelah Taurat keluar, ya, Taurat diajarkan, jangan coba-coba saudara bersungut-sungut. Habis, saudara. Langsung tanah mengangah, tutup, jebret, mati. Ketika mereka bersungut-sungut lagi, saudara, tiba-tiba Tuhan kirim ular, jebret-jebret, patok ular, mati ribuan. Ya. Ketika Tuhan juga manusia di Taman Eden, tidak banyak perintah seperti sekarang. Dulu perintahnya hanya satu saja, kau jangan makan buah itu saja. Ya. Dan ketika mereka makan, meninggal rohnya.
Karena Tuhan tidak menginginkan. Kenapa meninggal rohnya, tubuhnya tidak? Karena Tuhan menginginkan ada pertobatan. Seperti hanya kembali ke teks pertama tadi, saudara. Tuhan menginginkan supaya kita tidak binasa. Melalui kejadian-kejadian bangsa Mesir kita bisa belajar. Yang kedua, Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, supaya kita hidup mengucap syukur, saudara. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita. Ayo deh kita mengerti. Pemain musik saya undang ke depan. Ayo deh kita mengerti kehendak Tuhan, saudara. Jangan sampai kita sudah dibaptis. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tapi sampai hari ini kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, kehendakmu apa sih bagi orang percaya? Nggak ngerti. Untuk itulah melalui 3 poin ini saya harap sekali lagi saudara mengerti kehendak Tuhan, dan setelah mengerti lakukan. Kalau sudah dikabarkan saudara tidak mau melakukan, itu sama halnya dengan orang bodoh yang seperti Alkitab katakan. Jangan jadi seperti orang bodoh. Jangan kamu bodoh. Firman di awal tadi, saudara. Meskipun ada kalanya perjalanan hidup ini kadang-kadang kita susah untuk mengerti. Jalan-jalan Tuhan kadang-kadang itu tidak bisa tamat saat itu juga. Tetapi percayalah, berjalan dengan waktu, ketika saudara sudah jauh dalam kehidupan saudara, saudara menoleh ke belakang, Tuhan luar biasa. Padang gurun yang seperti ini saya sudah bisa lewati. Mari bersama-sama dengan saya kita nyanyikan satu pujian. Jejakmu Tuhan. Sambil kita merenungkan firman Tuhan.